الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. ضيق عن الدار في صحبة الخير الأبرار. يا رحل الصديق عن الدار في صحبة الخير الأبرار. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار. هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Sebelum acara demi acara dimulai, marilah kita saksikan bersama seni tari yang akan dibawakan oleh kelompok seni tari siswi MTS Miftahul Islah. Kepada Bapak Ibu hadirin, selamat menyaksikan. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب كلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزدد جمالا. كن أنت تزدد جمالا. لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني. ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب كلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزدد جمالا. سأكون أنا من أرضى أنا. لن أسعى لا لرضا
تعالى جوهرنا هنا في القلب كلاما لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muazzir MPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Islah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Yazid Baihaqi MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Bapak Ahmad Masyhuri SPDI. Yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Komite, Bapak Ibu Orang Tua Wali Murid kelas 9, serta Bapak Ibu tamu undangan dan teman-teman kelas 9 yang berbahagia. Pertama-tama, tiada kata yang paling patut kita ucapkan melainkan ucapan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua dapat berkesempatan hadir di MTS Miftahul Islah dalam rangka acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 MTS Miftahul Islah tahun pelajaran 2024-2025. Kedua kalinya, sholawat beriring salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya dengan rela meninggalkan aktivitas sehari-hari untuk hadir dalam acara ini. Kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 MTS Miftahul Islah tahun pelajaran 2024-2025 sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, penampilan seni tari. Acara keenam, prosesi pelepasan sekaligus pengalungan medali. Acara ketujuh, kata perpisahan perwakilan dari kelas 9. Acara kedelapan, paduan suara oleh siswa-siswi kelas 9. Acara ke-9, penutup dan doa. Hadirin sekalian yang kami hormati, Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. marilah kita bersama-sama mengawali acara pelepasan siswa-siswi MTS Miftahul Islah dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada acara pelepasan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena perlindungan dan ridhonya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan kami, Raffi Septia Saputra. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada rekan kami Raffi Septia Saputra yang sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan indah. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Hadirin sekalian yang kami hormati, acara ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah
Terima kasih. Kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian yang kami hormati, Acara keempat, sambutan-sambutan. sungguh harum bunga kenanga, bunga dibeli dari kota Kerinci. Mari kita sambut acara selanjutnya. Sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ahmad Masyhuri SPDI. Kepada Bapak Ahmad Masyhuri SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pelindung penasihat Yayasan Miftahul Islah Tembelo, Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muazzir MPD. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Yayasan MTS Miftahul Islah, Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Yazid Baihaqi MPD beserta istri. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite MTS Miftahul Islah, Bapak Haji Atta Ilah. Yang saya hormati dan yang berbahagia Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 MTS Miftahul Islah yang hari ini insya Allah akan menghadapi atau menjalani pelepasannya atau syukurannya. Ibu bapak yang hormati, mungkin yang di sini tidak banyak nanti yang bisa yang sampaikan, nanti insya Allah akan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Ketua Yayasan. Ya. Pertama mungkin Bapak Ibu yang sampaikan terlebih dahulu jumlahnya. Anak-anak kita tahun ini berjumlah 67 siswa yang akan lulus pada tahun ini. Jumlahnya 67 siswa dengan 40 laki-laki dan 27 siswa perempuan. Dan alhamdulillah setelah melalui serangkaian ujian dan berdasarkan rapat antara Dewan Guru, keseluruh siswa ini alhamdulillah telah dinyatakan lulus. Namun demikian Bapak Ibu, nanti pengumumannya akan kami sampaikan nanti tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni itu nanti kami sampaikan pengumuman secara resminya. Okay. Tanggal 2 Juni ini diberikan oleh pemerintah, jadi bukan kami yang mengatur. Tapi dari keputusan Dewan Guru setelah mengkoreksi nilai mereka, alhamdulillah semuanya telah dinyatakan lulus. Ibu bapak yang hormati, di Kota Mataram niki terdapat 23 lembaga MTS swasta sekota Mataram. Kalau ditambah dengan yang negeri jumlahnya ada 3, maka jumlahnya menjadi 26. Ada 26 lembaga MTS di Kota Mataram niki. Dan konsentrasi terbanyak itu berada di Kecamatan Sandubaya. Ada 8 MTS di Sandubaya ini. Dari 8 MTS itu baru 1 MTS yang terakreditasi A, yakni MTS Miftahul Islah Tembelo. Alhamdulillah Bapak Ibu, nilai A ini telah kami sandang, telah kami raih sejak 2017 sampai dengan saat ini sudah 2 periode kami selalu tetap mendapatkan nilai akreditasi A. Tentu saja ini selain menjadi kebanggaan adalah merupakan sebuah beban bagi kami. Setelah mendapatkan nilai A itu, maka kemudian tuntutannya adalah barang siapa yang nilainya bagus maka dia harus tetap menampilkan performa yang terbaik. Karena kami selalu dipantau, apalagi ada program dari pemerintah, entah itu monep keuangan, monep kegiatan, itu pasti mereka yang nilainya bagus pasti akan menjadi contoh dan dipanggil. Jadi
Kalau sudah nilainya A, maka kemudian tuntutannya adalah performanya harus tetap prima, harus tetap bagus. Kerjasamanya tidak boleh lengah. Sebab itu Bapak Ibu Dewan Guru di sini dituntut untuk selalu dalam keadaan siap siaga memberikan data yang sebenarnya. Ibu Bapak yang tiang hormati, sejak berdirinya MTS ini pada tahun 1989, berdiri pada tahun 1989 dan kemudian mendapatkan SK operasionalnya atau izin operasional itu keluar pada tahun 1991. Sejak itu kemudian MTS ini diakui dan diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan diakui oleh pemerintah. Fasilitas terus kami lengkapi. Kami sudah membentuk perpustakaan, ada perpustakaan, alhamdulillah setelah gedung yang di belakang nike resmi dibangun, kami diberikan hak guna, kami memanfaatkan sekarang sebagai perpustakaan. Sudah tersedia alhamdulillah. Dari tuntutan ujian juga demikian, kami dulu ada ujian berbasis komputer, kami buat lab komputer atau ruang ujian komputer, alhamdulillah sudah ada. Kemudian kami juga sudah membentuk lab IPA. Lab IPA ini alhamdulillah dipimpin oleh sarjana yang memang kompeten di bidangnya. Bapak Muhatir selain aktif di madrasah juga aktif di kampus di jurusan yang sama yakni di IPA. Alhamdulillah demikian Ibu Bapak Ibu fasilitas yang tersedia di MTS Miftahul Islah niki. Ibu Bapak yang tiang hormati, pada tahun ini juga penulisan ijazah itu tidak lagi menggunakan tulis tangan, tapi nanti akan langsung dicetak langsung nanti oleh madrasah. Kami hanya tinggal diberikan belangkonya saja, kemudian kami lengkapi datanya, kemudian kita nanti sendiri yang akan mencetaknya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita harus tulis tangan. Kami punya langganan yang bisa menulis dengan bagus gitu. Tapi tahun ini aturannya sudah dirubah. Nanti semua akan dicetak oleh madrasah. Sebab itu Bapak Ibu, di sini kami yang sampaikan bahwa penulisan ini tidak boleh salah. Karena belangkonya hanya satu dan tidak boleh salah. Kalau salah itu kita nanti susah ngelapornya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tiang tegaskan di sini bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut, kami tegaskan kepada Bapak Ibu wali murid untuk memberikan kepada kami data yang sesohihnya, sebenar-benarnya tentang kondisi keadaan anak Bapak Ibu. Entah itu namanya, tempat tanggal lahirnya, itu harus benar adanya. Jika terdapat kesalahan, Bapak Ibu, kami patokannya adalah, acuannya adalah ijazah SD-nya atau ijazah MI sebelumnya. Jika di sana sudah tertulis namanya, maka kami nanti akan mengikuti data yang ada di ijazah SD tersebut. Kenapa demikian? Karena ijazah niki tidak bisa kita rubah. Tidak tahu lain tidak rubah ijazah. Memang tidak bisa dirubah. Kalau data yang lain seperti KK, akte atau KTP itu kita cukup datang ke Dukcapil, minta untuk dirubahkan data, paling di sidang ada saksi, selesai, bisa dirubah. Tapi kalau ijazah ini sudah tidak bisa lagi dirubah. Tiang sendiri pribadi Bapak Ibu, nama tiang niki sebenarnya ada kesalahan di ijazah. Tidak ada I-nya, cukup masyhur saja sebenarnya, tapi karena di ijazah sudah tertulis ada I-nya, Ahmad Masyhuri, jadi sampai mendapat ijazah S1 tetap saja Ahmad Masyhuri, nggak bisa dirubah lagi. Jadi demikian Bapak Ibu tentang data anak-anak kita ini. Oleh karena itu dari kemarin kami sudah berusaha sekuat tenaga verifikasi, validasi namanya, jangan sampai ada kesalahan. Kemudian Bapak Ibu wali murid yang hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak-anak kita ini sudah masuk pada satu fasenya untuk melalui satu fase pendidikannya dan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya Bapak Ibu. Tentu saja hal ini tidak hanya membutuhkan niat tapi juga membutuhkan
dana, kepeng. Nanti mereka ini mendaftar masuk ke madrasah atau sekolah yang lain, mungkin uang 3 atau 4 juta, 5 juta itu mungkin habis untuk mereka berdaftar masuk ke madrasah selanjutnya, ke sekolah selanjutnya. Tiang niki bukan maksud untuk menakuti jumlah uangnya, tapi memang tuntutannya memang demikian. Banyak sekali kepeng yang harus mereka butuhkan ketika mereka akan melanjutkan pendidikannya. Bapak Ibu yang tiang hormati, tiang ingat dulu ada seorang wali murid, wali santri datang bertamu ke almarhum Bapak tiang. Beliau berkata, "Ya molahan pemeta ti bejatan temau jangkeun sakmaseh harak kanak-kanak niki mondok base." Jadi sebagaimana yang berdasarkan hadis nike, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalannya. Jadi mungkin itu yang bisa kita jadikan motivasi Bapak Ibu, bahwasanya jika mereka berjalan untuk menuntut ilmu, insya Allah Allah sudah mudahkan bagi mereka jalannya. Allah, dipermudahkan oleh Allah. Kemudian untuk anak-anakku yang lulus tahun ini, Pak Guru mewakili, ini Bapak mewakili seluruh Dewan Guru yang di sini. Mungkin selama 3 tahun terakhir ini tolong diperhatikan anak-anakku sekalian. Halo, sudahi ngomongnya ya, ini yang masih ngomong di belakang. Halo, hadap sini, nanti majak lagi, ini masih banyak lagi nanti sambutan. Tolong diperhatikan ya, itu HP-nya dilepas dulu, make up-nya ditinggalin dulu, nanti diperbaiki lagi. Masih banyak lagi, ini nanti akan ada sambutan lagi, tolong diperhatikan baik-baik ya, jangan ngomong dulu. Sudahi dulu ngomongnya, bungkus saja dulu, mau ngomong apa ya sudah disimpan dulu. Nanti nanti ngomong lagi selanjutnya. Baik. Jadi anak-anakku sekalian, mewakili Bapak Ibu guru kalian termasuk staf tata usaha juga, bila selama 3 tahun ini kita bersama ada ucapan kami yang salah, ada ucapan yang tidak berkenan di hati kalian, mungkin perbuatan kami juga, tindakan kami juga. Melalui kesempatan ini izinkan kami memohon maaf atas segala apa yang merupakan kesalahan dari kami. Dan untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, segala sesuatu yang telah kalian dapatkan di madrasah ini, ilmu yang telah kalian dapatkan di madrasah ini, baik itu kecil adanya, tolong diamalkan ya. Tolong diamalkan. Ilmu yang telah kalian dapatkan di madrasah ini tolong diamalkan, baik itu kecil, silakan untuk diamalkan. Menyingkat waktu Bapak Ibu, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, ini saja Bapak Ibu yang bisa Tiang sampaikan selaku sebagai sambutan Tiang. Demikian Bapak Ibu yang bisa Tiang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah tadi sambutan pertama dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ahmad Masyhuri SPDI. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Yazid Baihaqi MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun. Bapak Pembina Yayasan Miftahul Islah Tuan Guru Haji Muazzir MPDI yang Tiang hormati, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Ahmad Masyhuri yang saya hormati, Bapak Kepala Madrasah Aliyah dan Ibtidaiyah, Bapak-bapak
para dewan guru yang hadir, yang saya hormati ibu-ibu, para wali murid yang berbahagia, dan khususnya anak-anakku kelas 3, kelas apa namanya? Kelas 9. Kelas 9 yang berbahagia. Kita ngomong itu jarang ditelengok kalau anak-anak ini, karena dia sedang cantik-cantiknya, terus selfie aja berfoto ya. Ya memang begitulah anak-anak zaman now. Kita puji-puji juga enggak peduli dia. Ya kita kembang kepeng no doang. Singkatnya hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini suasananya cerah ya, mudah-mudahan tidak turun hujan sampai acara kita selesailah minimal ya, supaya kita lebih khidmat dalam mengikuti kegiatan acara tasyakuran. Ini kalau bahasa agamanya Bapak Ibu namanya tasyakuran. Bahasa keren wisuda. Wisuda bahasa Jawa. Artinya wisudah gitu ya. Wis artinya udah ya. Udah artinya udah. Wah tamat kenan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa alhamdulillah anak-anak kita dinyatakan lulus dulu secara informal, hasil musyawarah para dewan guru dengan segala pertimbangan ya dinyatakan lulus semua. Walaupun mestinya ada yang tidak lulus ya, yang kurang baik seharusnya tidak lulus. Cuma kita di era sekarang ini tidak lulus itu sepertinya sesuatu yang aneh ya. Beda dengan zaman saya sekolah. Saya ini kalau di ijazah umur saya masih bajang ini ya. Umurnya masih 56 tahun. Tapi kalau aslinya itu sudah 60 tahun. Kayak Haji Taufik itu ya. Ya kurang satu. Karena apa dulu sering tidak naik kelas. Bukan tidak naik kelas karena tidak naikkan, kan dulu sekolahnya ke Bengkel. Bengkel itu tahun 71 masuk kelas 1, tahun 74 abah saya naik haji, diajak teman-teman kahwa sekolah pindah Bejokte tengulang lek tembelo. Ngulanglah dari kelas 1, saya sudah kelas 3, jadi 3 tahun ngulang. Makanya saya masih lama kalau pensiunnya ya, karena umur masih bajang secara umur. Lagu lamun asli jani wah sakit jengkun, wah deh, wah loka. Namun demikian itulah sejarahnya madrasah tadi. Saya dulu bersama-sama dengan teman-teman ini ada Pak Masan ini mendirikan madrasah sanawiyah. Itu saya baru semester 4 kalau nggak salah ya, waktu saya kuliah tahun 89 semester 6 nggak salah, 89 itu ya. Itu kita dirikan madrasah ini karena anak-anak di lingkungan Tembelok khususnya pada waktu itu tidak banyak yang sekolah. Saya mungkin dengan Pak Masen orang nomor 2 setelah Tuan Guru Muazzir ya, Tuan Guru Muazzir yang pertama dulu pergi mondok dan dapat gelar BA. BA itu Bachelor of Art ya. Nah, lamun Abah Islahuddin almarhum kena Bapak Tuan Guru Muazzir kena BA nu blok aju mun indah. Niki Tuan Guru Muazzir niki tekan jadi tuan guru nih bekas-bekas dengan tepang kesan dah oleh jeding niki nggih. Sisa-sisa tendangan abah niki. Kaca-kaca tiang dengan lain mun jadi guru niki Bapak Ibu denara dengan sili si uni imenaya doang. Sekatan toros main saud jok lagu subuh nggih. Apalagi almarhum Abah Tiang Abah Islahuddin. Tuan Guru Muazzir ni kata ngumpul dan tendang lek jeding yang keruk nggih. Termasuk nih niki Tuan Guru Muazzir niki dia guru tiang niki ngaji alif bata a i u nih. Nah, guru paling gemes nih niki nggih harus pi andi tepenoding. Nah penoding jadi tempuk kentok niki. Mun teu dari tempuk dah selalu tajian. Bea andang. Mun nangis baru tepengkahan nggih. Nah ieu entan sekolah lain Bapak Ibu. Nah, akhirnya sekarang kita punya madrasah alhamdulillah ya.
Alam madrasah kita termasuk salah satu madrasah tadi di di Kota Mataram ada 26 sanawiyah. Di Kecamatan Sandubaya ini ada 8. Belum yang SMP IT. Ya. IT yang kan. Mungkin dengan ya sekolah niki pokoknya keren-keren Bapak Ibu sekolah SDIT ini deh. Maksud SDLT bahasa Sekarbela. SDIT ini. Luwe aran sekolah niki jemaah. Tapi ingat Bapak Ibu, sekolah itu ada aturan mainnya. Jadi bukan jubahnya yang dilihat, bukan merek sekolahnya sekarang. Sekolah itu secara aturan itu memenuhi syarat apa enggak. Dan kita alhamdulillah namanya sudah dapat akreditasi A. A itu kalau bahasanya orang di kampus akreditasi unggul namanya sekarang. Jadi sekolah yang unggul. Gak bisa kita paksa unggul. Ini aja Aliyah kemarin itu sampai kita banding ya. Udah kita dinyatakan dapat A, tiba-tiba keluar pengumumannya dari Jakarta itu. Ini skalanya nasional. Dapat B. Makanya kita banding, kita protes. Suruh cek ulang. Coba datang gitu, lihat. Walaupun sekolahnya namanya dulu ini Bapak Ibu ya, MK namanya. MPK ya, MPK. Dulu ada SPK, dulu ada MPK. Itu gelarnya dulu Madrasah Tembelo ini. Tahu panjangan MPK? Madrasah Pinggir Kubur. Saya niki kubur niki. Jadi dengan takut lah ya kubur teman-teman tiang kode. Tidak dengan bani. Tetapi dengan jihad, semangat, perjuangan tanpa kenal lelah kita bisa meraih prestasi. Madrasah kita alhamdulillah semua lembaga yayasan Miftahul Islah sudah terakreditasi A. Dari MI sudah lebih dari 3 periode, 15 tahun lebih sudah A. Sanawiyah 2 kali ini sudah A dan Aliyah kemarin kita A. Sehingga kita di Kota Mataram dari madrasah swasta itu mungkin yang A itu ya kita saja di Kota Mataram yang swasta. Ya kalau negeri ada yang A. Kan tidak semua negeri juga A Bapak Ibu. Kenapa? Ada ukurannya, misalnya gurunya. Berapa guru yang sudah memenuhi syarat secara administrasi negara. Misalnya sudah sarjana, sudah disertifikasi. Sertifikasi niki ibarat dokter Bapak Ibu, sudah spesialis dia. Dia diberi namanya guru sertifikasi, artinya dia sudah punya sertifikat sebagai guru ahli. Kalau ilmu dokter niki namanya spesialis, arak spesialis kentok, arak spesialis jantung, wah ahli di bidang itu. Guru-guru kita terpenuhi semua, baik sanawiyah, aliyah dan MI. Dari sisi perlengkapan, berapa kamar mandinya, berapa siswanya, berapa kamar mandinya, layak enggak, itu diukur. Berapa luas ruang belajarnya, tidak perlu bertingkat, berfungsi enggak ruang belajar itu. Karena ada orang punya ruang belajar misalnya lab Bapak Ibu. Perpustakaan misalnya, sekolah-sekolah yang kaya-kaya yang mahal-mahal bayarnya itu bagus-bagus Bu labnya, perpustakaannya bagus, tetapi dia kenapa tidak bisa dapat A? Ya tidak berfungsi, hanya sebagai simbol. Dibuatkan nama pakai granit ya, dalamnya bagus, tapi sekali setahun dibuka kalau diperiksa anak-anak tidak bebas masuk misalnya, itu juga menjadi alat ukur. Nah tujuan kita nyampaikan ini tahadus bin nikmah kata Tuan Guru Muazzir untuk menceritakan kebaikan. Ini tadi panitia diprotes sama Tuan Guru Muazzir. Saya tadi di PC bareh menyambut Yazid bara harus sampean sa arak mangkin syukuri yang ada. Ni foto-foto laik pia anjariano. Be panitian
foto laik pia antiu jari anu wara wah mati unin almarhum Pak Badrun ghafarallahu lahu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ya. Bisa lain-lain ini dan Pak Padil jaga jari panitia nih di kritik itu sama Tuan Guru Muazzir ya. Marak ndek berdua foto baik foto wah tahun 2011 taekan nun ndek. Nah, jadi itulah mata orang Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap berbuat. Madrasah juga begitu. Sedikit saja kita keliru ramai, apalagi sekarang yang namanya lembaga pondok pesantren, lembaga madrasah yang berbau-bau agama ini musuhnya banyak. Sedikit-sedikit viral. Ada masalah sedikit dipanggil madrasah Walid. Pondok Walid. Nah, itu sudah, jadi kita perlu bersiap diri untuk menerima tantangan kemajuan teknologi. Salah sedikit langsung nama kita bisa hancur. Nggak usah benar, tidak benar saja sekarang bisa dibuat-buat. Foto bisa diedit, cerita bisa dikarang. Benar tidaknya nanti urusan pengadilan, yang jelas tujuannya banyak. Ada yang ingin merusak dan sebagainya. Karena itu bapak-bapak wali murid, bersyukurlah putra-putri Anda sudah selesai. Tugas kami sebagai lembaga telah mendidik mereka. Bahwa mereka baik atau tidak baik menurut Bapak, yaitu nanti masing-masing punya penilaian. Tidak sama, namun secara administrasi, secara kelembagaan, secara aturan, kami telah berikhtiar semaksimal untuk menjadikan mereka generasi-generasi yang bermanfaat. Karena kita berhadapan dengan banyak orang, banyak sifat, banyak perilaku. Tentu kadang-kadang ukuran baik buruk Bapak Ibu dengan kami kadang-kadang berbeda. Ada yang menganggap anaknya disebut baik kalau sudah menghafal Al-Quran. Ada yang menganggap anaknya dinamakan baik kalau dia diberi kebebasan. Macam-macam ukurannya. Tapi kami punya standar sendiri, aturannya sendiri. Kami telah berusaha. Dan insya Allah menurut kami mereka baik. Ya. Tentu saja standarnya relatif. Tidak semua yang kami anggap baik tentu akan baik menurut Bapak dan Ibu. Yang jelas, ini baru tahap kedua saja, masih sekolah dasar anak-anak kita ya. Dia masih termasuk sekolah dasar. Sanawiyah ini termasuk dia pendidikan dasar Bapak Ibu. Artinya ini baru dasarnya anak-anak kita. Kalau ada kekurangannya saya kira ibarat orang bangun rumah. Namun pondasi di dasar itu perlu kuat meski jadinya agak terlambat. Daripada dia cepat jadi ya instan tetapi dasarnya tidak kuat, nanti keluar nanti labil. Dengar paham baru sedikit pindah paham. Ya, nanti lama-lama cium tangan orang tua itu syirik. Nah, repot terus Bapak Ibu ya. Jadi karena itu perlu dibangun dasar yang kuat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Madrasah kita, yayasan kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu saya sarankan, kalau Bapak mau menyekolahkan melanjutkannya, pilihlah sekolah pertama, lihat akreditasinya. Jangan lihat megah dan bagus gedungnya. Jangan lihat seragam yang dipakai karena rapi. Jangan lihat karena di sana bayarannya gratis atau mahal. Tidak ada yang menjadi standar semuanya. Standarnya adalah bagaimana prosesnya di dalam. Proses itu tidak bisa dilihat setahun Bapak Ibu. Untuk mengetahui baik dan tidak baiknya suatu lembaga itu harus kita lihat akreditasinya. Karena itu berlangsung bertahun-tahun, bukan 3 tahun, 4 tahun dinilai, tetapi sepanjang dia berada tetap dinilai. Sama dengan rumah sakit Bapak Ibu, jangan lihat gedungnya bagus lalu kita anggap paling bagus, ya itu nanti lihat aja kelasnya, kelas apa dia, kelas C, kelas A atau kelas B. Yang kelas A kayak rumah sakit provinsi itu artinya akreditasinya paling tinggi.
alatnya paling lengkap, dokternya paling lengkap, pelayanannya paling bagus. Kalau nanti kelasnya B berarti lebih rendah, kalau kelasnya C lebih rendah. Walaupun mahal bayarannya, misalnya ya, ada rumah sakit bayarannya mahal, bagus, tapi kelasnya C itu tingkatnya itu masih kelas C, berarti ada alat yang tidak ada sesuatu yang tidak terpenuhi untuk mendapat kelas yang lebih bagus. Nah, jadi kita harus cerdas Bapak Ibu, lihat lembaganya ya. Saya sarankan sih, karena sudah sekolah di madrasah Sanawiyah Miftul Islah, lanjut aja ke madrasah aliyah. Aliyah kita akreditasinya A yang tadi sudah saya ceritakan ya. Ceritakan itu tahap kedua, itu sudah kita banding itu. Sudah kita keluar A, keluar SK keduanya jadi B, lalu kita protes lagi, alhamdulillah jadi A. Karena memang terpenuhi kriteria kita. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, untuk nilai A itu harus terpenuhi apa. Walaupun kita tahu tidak bisa kita penuhi, misalnya jumlah ruangan, jumlah toilet, jumlah perpustakaan, itu luasnya aja diukur. Jadi sekali lagi kami dari yayasan menyarankan, ayo lanjutkan putra putri Anda. Kalau bisa sih, kalau bisa mondok. Bukan saya menyuruh mondok di pondok saya, di mana saja. Mondok lebih bagus daripada tidak mondok. Kenapa? Karena moral, akhlak itu tidak dibangun oleh guru saja. Tetapi yang paling besar pengaruhnya keluarga dan orang tua. Tetapi yang paling banyak merubah sikap anak-anak itu Bapak Ibu, 90% dipengaruhi oleh temannya. Anak saya mondokkan. Ada yang tidak mondok. Ada yang saya suruh keluar sekolah. Itu juga berbeda hasilnya. Jadi kita ini, anak ini aset Bapak Ibu. Anak ini bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi sumber pahala. Tergantung kita memilihnya sekarang. Anak itu tidak perlu dimanja. Kita sering menjerumuskan anak kita dengan memanjakannya. Tidak boleh bawa HP ke sekolah SMP, tidak boleh bawa motor, kita manjakan, kita belikan motor. Sungguh saat itu Bapak Ibu sudah menghancurkannya. Dia akan hancur. Sekolah SMA, nanti apalagi sekolahnya lepas, Bapak Ibu cek saja. Ayo kita buktikan. Ente kanggo betaruh Bapak Ibu. Debeng yang makin kadu motor wah sekolah dok SMP ni ke kadu motor terus sekolah malik jok luar kadu motor nggih ndek dikontrol. Coba nanti cek kemana dia sekolah. Jangan terlalu percaya kepada mereka ini dipengaruhi oleh pergaulannya. Siapa temannya itulah jadinya. Kalau pemabuk temannya, meskipun dia mondok dikurung, dia bisa keluar mabuk-mabuk. Kalau temannya adalah pecandu narkoba, meskipun dia hafal Quran, dia bisa menjadi pecandu narkoba. Tidak ada yang menjamin bahwa sekolah yang bagus itu kecuali lingkungannya bagus dan temannya bagus. Di sini juga ada anak-anak pondok yang menyimpang. Karena apa? Di sini ada yang sekolah, ada yang mondok, ada yang tidak mondok. Yang tidak mondok bawa motor, yang mondok kepingin. Baru kelas 2 sudah mulai mencoba, debeng nyobaan sekali. Nanti dia diajak, dilatih di belakang sini kuburan merokok, di sungai merokok, nanti ke pondok lain merokok. Temannya bukan hanya teman sini Bapak Ibu, datang dari SMA Labu Api, datang dari SMP sebelah, datang ke sini, ketemu di WA, saling cakap melalui Facebook, IG. Bukan Mahmud ini aja yang suka IG. Apa? IG itu apa itu? Aing gigi ya? Hah? Iya wahana dah. IG itu Instagram maksud saya. Itu masalahnya Bapak Ibu. Karena itu jangan harapkan perilaku anak itu baik tanpa pengontrolan orang tua. Tidak bisa. Sekolah itu tidak mampu Bu. Satu kelas gurunya hanya 1 per jam.
Kalau dia keluar permisi Pak kencing, terus dia ndak balik-balik juga ndak mungkin guru pergi cari Bapak Ibu. Tak balik dia, ketemu temannya di belakang, nanti orang lain melaporkan. Yang tidak suka bilang, weh kanak madrasah temelo, muring kubur doang, tau kumpul kebo. Nah, itu kata yang tidak suka. Yang suka bilang, coba kanak ini ke kontrol jok muri. Bukan hanya di sini, di mana-mana Bapak Ibu. Jadi sekolah itu tidak bisa lepas sekolah langsung berharap anak kita jadi penghuni surga. Gak bisa, harus kita kerjasama Bapak Ibu. Kerjasama, kontrol. Tapi kuncinya di Bapak Ibu wali murid, jangan dimanja Bapak Ibu. Jangan dimanja. Kalau belum kuliah jangan belikan motor, mestinya begitu Bapak Ibu. Apalagi HP ini, masa anak SD bawa HP? SMP HP apaan? Coba itu dari tadi itu kita pidato, mana tak mau perhatiannya nggak ada Bapak Ibu. Nggak bisa kita paksa, karena sudah tiap hari kerjaannya ya HP, belajar saja pakai HP. Kelihatannya sedang buka AI, tahu-tahu dia kirim chattingan dengan pacarnya. SMP ini sudah belangnya tinggi Bapak Ibu zaman now. Jadi bagaimana Ustadz tidak tergoda? Memang anak-anak kita sudah rusak oleh teknologi. Ini kita berbicara jujur ini, yang mau ngomong jujur ini. Nah bisa Bapak Ibu berharap terlalu banyak. Sekolah manapun Anda sekolahkan putra putri Anda. Jadi penghafal 40 juz pun tetap tidak bisa merubah akhlak selama bebas. Selama mereka pegang HP di umur yang belum waktunya, lama mereka bawa motor di waktu yang belum tepat, maka dia akan membuat masalah bagi masa depan kita sebagai orang tua. Nah karena itu pesan saya kepada Bapak Wali Murid, kami telah berikhtiar menjadikan dia yang terbaik, tapi kemampuan kami sebatas itu. Karena itu kami mau mengembalikannya kepada Bapak Ibu. Silakan nanti ke sekolah mana, sekolahkan putra putri Anda. Tapi saran saya kayak tadi, carilah sekolah yang baik ya Bapak Ibu ya. Sekolah yang baik. Kalau bisa mondok, usahakan kalau bisa di mana saja mondok Bapak Ibu. Karena itu lebih sedikit resikonya. Sekurang-kurangnya ada yang kontrol dia pada waktu-waktu tertentu. Tentu tidak menjamin, karena apalagi sekarang kita lihat di media sosial ya, walid-walid ini banyak sekali sekarang ya, kisah-kisah walid-walid ini. Dan itu miris buat kita yang punya pondok ya. Kita merasa was-was juga mau menjadi ustadz, mau menjadi apa, karena kita senyum saja sedikit salah arti ya. Nah, apalagi kalau lawan jenis itu penyakit zaman sekarang. Nah terakhir kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah ya, yang telah berusaha berikhtiar sehingga bisa menyelesaikan putra putri kita ini. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang berguna, bermanfaat di masa depannya. Dan saya sarankan silahkan dilanjutkan sekolahnya. Dan saya juga sarankan sekolahlah di Madrasah Miftahul Islah di Aliyah. Dan dia sudah terakreditasi A. Tapi jika memang ada hajat niat Bapak yang lebih bagus, kami persilahkan. Kami tidak pernah membuat aturan untuk mereka tidak bisa sekolah keluar ya. Karena sekolah di mana saja istilahnya kalau bagi saya pribadi sih sama saja Bapak Ibu. Sama saja, tergantung kita orang tua kontrol ndak anak kita, dan tergantung situasi belajar di tempat itu lingkungannya seperti apa. Kepada semua Bapak Dewan Guru juga terima kasih atas ikhtiarnya, perjuangannya, sehingga kita bisa meluluskan putra putri dari yang dipercayakan kepada kita sekalian. Terakhir kita berdoa untuk para pendiri Yayasan Miftahul Islah, almarhum Tuan Guru Izzuddin Bukhari, almarhum Tuan Guru Islauddin Bukhari, almarhum Tuan Guru Abdul Hanan, Ustaz Sanusi, Ustaz Muhammad Lazim, Tuan Guru Azizi Izzuddin almarhum, dan kepada semua pendiri termasuk yang masih hidup ya, saya almarhum, istri saya Hajah Hanin juga sebagai tokoh-tokoh pendiri yang gigih sehingga madrasah ini bisa seperti saat ini. Mudah-mudahan amal jariah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita generasi-generasinya dapat melanjutkan perjuangan ikhlas mereka dengan tujuan adalah memperbaiki
anak-anak bangsa, anak-anak kampung, anak-anak desa kita agar mereka menjadi lebih baik. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila sabilil islah wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan kedua dari Ketua Yayasan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Yazid Baihaqi MPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut dan saksikan bersama penampilan seni tari yang akan dibawakan oleh kelompok seni tari siswi MTS Miftahul Islah. Kepada Bapak Ibu hadirin, selamat menyaksikan. Diciptakan seorang insan, lembut hati berredup pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengarkan ada rasa
hadirin sekalian yang kami hormati. Acara ke-6, prosesi pelepasan sekaligus pengalungan medali oleh Kepala Madrasah dan Ketua Yayasan. Kepada Bapak Kepala Madrasah dan Ketua Yayasan dimohon untuk naik ke atas panggung. Abdullah Naufal Basir, putra dari Bapak Sudirman dan Ibu Suhaina. Abdullah Naufal Basir merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz. Abdurrahman, putra dari Bapak Maliki dan Ibu Mulyani. Abdurrahman merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Wirahardi Pratama, putra dari Bapak Musawir dan Ibu Nurul Aini. Ahmad Wirahardi Pratama merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz. Ahmad Farid Kolbana, putra dari Bapak Afifuddin SHI dan Ibu Siti Maimunah. Ahmad Farid Kolbana merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Ahmad Rofiqi Hidayat, putra dari Bapak Haji Ataillah dan Ibu Mu'sana. Ahmad Rofiqi Hidayat merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Andika Pratama Putra, putra dari Bapak Zulkarsani dan Ibu Suciati Lestari. Andika Pratama Putra merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz. Arman Zainuddin, putra dari Bapak Nasruddin dan Ibu Rusnawati. Arman Zainuddin merupakan siswa yang berbakat dalam bidang akademik. Bambang Rizky Hidayat, putra dari Bapak Fathullah dan Ibu Asmiwati. Bambang Rizky Hidayat merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Hari Setia Budi, putra dari Bapak Muslim Heri dan Ibu Malayanti. Hari Setia Budi merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Fadli Ahmadi Fauzan, putra dari Bapak Hardi dan Ibu Sarisa. Muhammad Fadli Ahmadi Fauzan merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz. Maimun Zaki, putra dari Bapak Ismail Supriyadi dan Ibu Maesarah. Maimun Zaki merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Rafa Atasya, putra dari Bapak Wirahardi dan Ibu Sriyadi. Muhammad Rafa Atasya merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Muhammad Sahrullah, putra dari Bapak Sirajuddin dan Ibu Uzayyana. Muhammad Sahrullah merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga.
siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Raffi Septia Saputra, putra dari Bapak Abdurrahim dan Ibu Maria Fitriani. Raffi Septia Saputra merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz dan akademik. Rafli Al-Farisi, putra dari Bapak Muhammad Rizal dan Ibu Suharti. Rafli Al-Farisi merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Rizky Putra Aditya, putra dari Bapak Muhammad Edi dan Ibu Johni. Rizky Putra Aditya merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Teguh Ahmad Akbar, putra dari Bapak Saihu Ramli dan Ibu Husniati. Teguh Ahmad Akbar merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz. Topan, putra dari Bapak Mifah dan Ibu Layang. Topan merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Agin, putra dari Bapak Buni Amin dan Ibu Siti Hajar. Agin merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz. Ahmad Dafa Maulidan, putra dari Bapak Sahnam dan Ibu Sugiyarti. Ahmad Dafa Maulidan merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Ahmad Fauzi Akbar, putra dari Bapak Muhammad Fathur Rahman dan Ibu Siti Nurbaya. Ahmad Fauzi Akbar merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz dan olahraga. Ahmad Hudri, putra dari Bapak Muhammad Rakmi dan Ibu Indrawati. Ahmad Hudri merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Al-Fatir Nurfalah, putra dari Bapak Saiful Mahmud dan Ibu Yulena SPD. Al-Fatir Nurfalah merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Dimas Satriawan Alif, putra dari Bapak Mawardi dan Ibu Suciati. Dimas Satriawan Alif merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Dude Alga Pratama, putra dari Bapak Safi'i dan Ibu Maemana. Dude Alga Pratama merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Fakih Habibur Rahman, putra dari Bapak Saiful Bahri dan Ibu Sri Pemuhaya. Fakih Habibur Rahman merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Hendri Hairozi, putra dari Bapak Kusmayadi dan Ibu Diwi Nirmawan. Hendri Hairozi merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz. Ilham Revandika Maulana, putra dari Bapak Rona Diarta dan Ibu Nurhafiza. Ilham Revandika Maulana merupakan siswa yang berbakat dalam bidang akademik. Khazril Irfan Effendi, putra dari Bapak Suhaidi dan Ibu Era Ermawati. Khazril Irfan Effendi merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Muhammad Bintana, putra dari Bapak Zainuddin Mahsun dan Ibu
Ibu Wasiah. Muhammad Bintana merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Alfarezis, putra dari Bapak Mas Huri dan Ibu Fatmawati. Muhammad Afrezis merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Nabil Bustami, putra dari Bapak Hazbullah AMA dan Ibu Hernawati. Muhammad Nabil Bustami merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan akademik. Muhammad Rizki, putra dari Bapak Saud dan Ibu Fatini. Muhammad Rizki merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Saiful Hadi, putra dari Bapak Aliyah dan Ibu Nikmah. Muhammad Saiful Hadi merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Muhammad Syabani, putra dari Bapak Haji Ahmad Husairi dan Ibu Nur Hasanah AMA. Muhammad Syabani merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Tamam Zamhari, putra dari Bapak Muhaimin dan Ibu Sri Herawati. Muhammad Tamam Zamhari merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Rizky Aditya, putra dari Pak Tohri dan Ibu Yani. Rizky Zulfa Fikriyadi, putra dari Bapak Muhammad Safi'i dan Ibu Nur Hidayah. Zulfa Fikriyadi merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Akila Maisha Aira Ihla, putri dari Bapak Junaidi Injamil dan Ibu Ru'yah. Akila Maisha Aira Ihla merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Bunga Aulia, putri dari Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Zaidah. Bunga Aulia merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Marsha Audia, putri dari Bapak Basil SPDI dan Ibu Uswatun Hasanah. Marsha Audia merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Nisrina Naziha, putri dari Bapak Fuad dan Ibu Nani Sudiartini. Nisrina Naziha merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Nurmala Ningsi, putri dari Bapak Sulhanuddin dan Ibu Suhaida. Nurmala Ningsi merupakan siswi yang berbakat dalam bidang akademik. Putri Padila, putri dari Bapak Nahwi dan Ibu Arni Yuliani. Putri Padila merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Ririn Agustina Ramadhani, putri dari Bapak Hasbullah dan Ibu Ida Royani. Ririn Agustina Ramadhani merupakan siswi yang berbakat dalam bidang akademik. Rizky Damayanti, putri dari Bapak Hairudin dan Ibu Haryanti. Rizky Damayanti merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Septia Rahma, putri dari Bapak Husnu dan Ibu Murdia. Septia Rahma merupakan siswi yang berbakat dalam bidang tahfiz. Sila Rahmawati, putri dari Bapak Azwar dan Ibu Siti Jawariyah. Sila Rahmawati merupakan siswi yang berbakat dalam bidang akademik.
siswa-siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Junita Fitriani, putri dari Bapak Muhammad Sirajuddin dan Ibu Siti Jumaiyah. Junita Fitriani merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Kaila Arsyadifa, putri dari Bapak Muhammad Sar'i dan Ibu Juwairiyah. Kaila Arsyadifa merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Maya Utari, putri dari Bapak Mustahil dan Ibu Rufi'ah. Maya Utari merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Sabrina Rosyada, putri dari Bapak Suryo SP dan Ibu Nurul Hidayah. Sabrina Rosyada merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Safa Nirmala, putri dari Bapak Ade Irawan dan Ibu Siti Aisyah. Safa Nirmala merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Septiana Eka Putri, putri dari Bapak Nanang dan Ibu Alimah. Septiana Eka Putri merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Sila Herian Putri, putri dari Bapak Hermansyah dan Ibu Mahnim. Sila Herian Putri merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Weliana Ramadhani Putri, putri dari Bapak Rawina dan Ibu Husnul Khotimah. Weliana Ramadhani Putri merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Hadirin sekalian yang kami hormati, acara ketujuh, kata perpisahan yang akan dibawakan oleh rekan kami Muhammad Nabil Bustami dan Nurmala Ningsih. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu guruku, tak terasa 3 tahun kami sudah belajar di sini. Banyak sekali kenangan-kenangan indah yang kami lalui bersama, bercanda dan tertawa bersama. Namun hari ini, Pak, Bu, kami tak tahu harus senang atau sedih. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Sebenarnya kami tak ingin jauh dari Bapak, Ibu. Kami masih sangat membutuhkan Bapak Ibu. Walaupun kami sering membuat Bapak Ibu marah, sering sekali membuat Bapak Ibu kecewa, tapi kami sadar semua itu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Sampai kapanpun kami tak akan bisa membalas jasa-jasa-Mu. Dan hari ini aku mohon kepadamu, Pak, Bu, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Mana mungkin kami bisa seperti ini tanpa jasa dan doamu.
Terima kasih atas bimbinganmu. Terima kasih atas kasih sayangmu. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas semuanya. Ya Allah, jagalah Bapak Ibu guru kami. Lindungilah Bapak Ibu guru kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada kedua orang tuaku, Bapak, Ibu, cintamu, kasihmu Kau berikan kepadaku. Tulangmu, keringatmu Kau berikan kepadaku. Meski lelah, Kau tetap tersenyum. Meski aku sering berbuat salah, Kau tetap memberikan senyum dan cinta. Tak pernah sedikit pun meminta balasan. Aku tahu semua itu agar aku bahagia. Kau adalah cahaya, Kau adalah pelita, dan adalah penuntun jalan. Maaf jika aku belum bisa membalas semua pemberianmu untukku. Tetapi aku janji, doaku selalu menyertaimu, agar kau bahagia menjalani masa tua, agar kau selalu tersenyum, meski tak sebesar apa yang kau berikan kepadaku. Ibu, Kau adalah bulanku yang selalu di hatiku. Ayah, Kau adalah mentariku yang selalu menyinariku. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata perpisahan yang telah disampaikan oleh rekan kami Muhammad Nabil Bustomi dan Nurmala Ningsih. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian yang kami hormati, acara ke-8 paduan suara oleh siswa-siswi kelas 9.
suatu saat Ibu, suatu saat nanti kan ku gantikan peranmu, ku gagahkan wibawamu. Walau terlihat tak akan sama sempurna sepertimu. Ayah, Ibu, perjalanan kami masih sangat panjang. Ridhoilah setiap langkah kami. Dengan ridhamu-lah kami akan membuat perjalanan kami.
Hadirin sekalian yang kami hormati, Acara terakhir, doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ataillah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama membaca Ummul Kitab, membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين وحمد الناعمين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والأفوى عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم والحفظ وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itulah tadi pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Haji Ataillah SPDI. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikian acara demi acara telah kita lalui bersama-sama dengan baik dan lancar. Sebelum kita akhiri acara ini, sebagai ucapan rasa syukur atas kelancaran perselenggaraan acara ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya kami sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga dari acara ini kita mendapatkan hal-hal yang positif dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul Amin, kalam. ya Rabbal. Wassalamualaikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.